Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Ada teman gue mau cerita. Jadi sebenarnya dia nggak mau gue ajak podcast, tapi gue minta izin dulu sebelum gue bacain ceritanya dia. Cuman tetap gue samarkan orangnya, nggak boleh gue kasih tahu karena ini sangat sangat rahasia. Cuman izinkan gue cerita dari masalah yang dia punya. Semoga ini bisa menjawab ya bro. Kalau lo dengerin podcast gue, semoga ini bisa menjawab mas bro. Mungkin kemarin belum puas gue juga untuk jawab karena keterbatasan waktu gue, kesibukan gue. Semoga kita nanti cari waktu untuk ketemuan. Mau cerita aja, minta pendapat. Jadi laptopku rusak, udah 10 hari, papa gak mau nanggung. Itu udah kolaps GBS, udah kolaps sampai dibetulin mungkin gitu ya. Sedangkan aku udah bayar uang kuliah 15 juta. Aku gak minta ganti, kan aku broken home. Sekarang aku dibilang gak mengerti bahwa dia punya anak istri, pusing aku. Jadi ayahnya rupanya ini udah bercerai sama ibunya, sehingga teman gue ini tinggal sama ibunya dan dia merasa bahwa tetap minta tetap dia sayang ayahnya, terus kemudian tetap butuh perhatian dan saat ini dia lagi kesulitan gitu. Pusing aku salah ya, sebagai anak aku nggak berhak ya minta bantuan. Iya, anak istri baru, aku udah sampai ngemis minta tolong pak sama dia. Sekarang aku lagi drop banget. Udah rugi 1 juta karena 10 hari gak kerja apa-apa. Karena tadi dia laptopnya, gue pernah lihat laptopnya, dia harus bidang IT dan dia harus kerja benar. Dan sekarang laptopnya lagi rusak gitu. Wah, gue bales ya, wah kok bisa gitu ya mas bro. Iya, kayak kompor itu, istri barunya tuh makin lama aku sama keluarga makin jauh sama bapakku. Jadi karena tadinya dia deket sama ayahnya gara-gara udah punya istri baru sama istri baru, maka jadi berasa jauh gitu. Keuangan sebagian aku yang handle di sini karena mamaku nggak kerja. Loh, wait, bapakmu jadi nikah lagi diem-diem gitu? Enggak, jadi bukan diem-diem nikahnya, jadi udah cerai ya gitu. Aku nggak kuat ya pakai emoticon gitu sedih gitu, kan udah cerai. Ya kemarin itu sih ada wanita idaman lain. Oh. Terus gue balas, andai kata lo tajir banget ya pasti kebalikannya, bapak you pasti minta tolong you gitu. Aku pasti tolong dia. Yang aku bingung dia bisa setega itu. Ya dijamin pasti kamu gak terima, kamu pasti marah. Harusnya gue itu, maksudnya lo itu gak boleh diabein sama ayah gitu. Ya ada rasa marah itu sejenak. Harusnya tuh beliau, ayahnya itu gak boleh ngelupain lo karena lo kan anaknya, anak pertama. Iya bukan lupa, tapi gak mau tahu gitu. Ini lagi mau cicil laptop, keuanganku langsung habis karena problem ini. Tabungan habis bayar kuliah, bayar laptop gak diganti. Minta tapi gak dibales, dibaca doang. Udah pak cukup, maaf ganggu waktunya kakak. Cuman butuh orang cerita, udah lumayan lega lah. Ya udahlah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya. Enggak pak, jangan pak gitu. Aku cuman mau share aja. Ya. Terus kemudian terus dia bilang, oh dia sapa lagi nih. Dia sapa di tanggal 2 hari berikutnya kayaknya gitu. Om pak, oh gitu. Setelah berbagai rintangan akhirnya nemu juga perpanjangan tangan Tuhan. And my dad mau ngebantu meskipun gak full. Puji Tuhan sudah kebeli laptopku. Terus kemudian gokils aku balas gitu. Ya orang namanya orang tua ya pasti gak tega ya. Apapun itu. Kalau mau lepas gitu aja. Gue juga kalau sebagai orang tua juga gak tega ya. Kalau berada di posisi itu sebenarnya. Gak tega sama anak. Iya gak full sih pak. Aku masih keluar 10 jutaan. Tapi untunglah last minute dibantu. Wah. Oke, banyak
ini rumit sebenarnya. Gue nggak bisa menyelesaikan masalah ini juga karena ini kan masalah keluarga masing-masing ya. Terus kemudian ini juga apa ya, pasti juga teman gue ini juga nggak mudah ya ngadepin kayak gitu, realita berada di dalam keluarga yang bercerai. Satu itu fakta ya. Kalau keluarga yang bercerai, dari orang-orang yang pernah gue temuin, bahkan dari keluarga istri gue juga ya, yang bercerai juga banyak nggak hanya bercerai itu udah ngeluarin duit banyak loh sebenarnya gitu. Terus kemudian habis itu ketika udah bercerai kan ada anak yang ditinggalkan, nah itu harus diurus sebenarnya gitu. Orang tua tetap punya kewajiban untuk mengurus gitu ya, karena itu anak kesayangan ya, itu bukan anak setan, itu anak Tuhan. Jadi harus tanggung jawab, orang tua harus ada. Nah, the problem is ketika sang ibu menikah lagi atau sang ibu menikah lagi dan punya anak, atau sang ayah yang menikah lagi dan punya anak juga, maka tanggung jawab tambah double gitu ya. Tanggung jawab makin double, dan itu menjadi tantangan tersendiri karena udah punya anak baru, terus kemudian dia juga punya anak lama, dan ini nggak boleh diabaikan gitu ya. Pantas saja kalau teman gue ini jadi marah ya, kesel, dia minta bantuan kok malah nggak dibantu gitu ya. Itu haknya anak gitu untuk marah, untuk kesel ya gitu. Nah, ini menjadi sebuah pengalaman bagaimana peristiwa sederhana tapi kita harus ya maintain keuangan dengan sebaik-baiknya seperti ini gitu. Ini pengalaman masalah keluarga sih ya sebenarnya, tapi harus di-maintain dengan baik ya. Dan tadi juga sampai dibilang udah 1 jutaan ya, udah tekor 1 jutaan, tapi karena nggak bisa buat apa-apa gitu, pasti sedih kok sebagai anak ya. Anak-anak yang model gini kayak teman gue gini, itu juga pasti banyak kesedihan yang dialamin karena pertama keluarganya cerai, kedua mau minta bantuan jadi susah gitu. So, semoga teman gue ini dengerin podcast gue, someday belajarlah jadi ayah yang baik. Dan perceraian itu bukan hal yang yang nggak mungkin, jadi pasti bisa aja terjadi gitu. Dan ketiga, apapun itu, mau nikah atau tidak, mau sejak muda atau tua, menabunglah, berinvestasilah, sehingga ketika kita suatu hari lagi perlu dana banget seperti ini, dalam situasi kayak begini, karena nggak punya dana darurat ya, ini ibaratnya ini udah harus punya tabungan ya. Kalau ngomel gini juga percuma juga, memang harus belajar, harus punya dana tabungan ya. Apalagi juga berat banget ya, temen gue ini masih harus kuliah ya, tantangannya banget. Jadikan pengalaman ini untuk lo belajar maintain keuangan dengan baik gitu. Sekali lagi, jadikan pengalaman ini untuk lo maintain keuangan jauh lebih baik gitu. Jadi analisa, jadi jangan dianggap mentah kejadian ini terus kemudian berlalu begitu aja ya. Oke, gitu aja dari gua. Gua doakan rezeki lo makin mantep mas bro ya, nanti dapat kerjaan yang baik, terus kemudian kejarlah mimpi-mimpi lo ya, terus belajarlah, manage lah keuangan dengan baik, apalagi khususnya dana darurat ya. Salam dari gua, Lembut Ampun.